Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deva dari kelas 9B. Kali ini saya akan membahas tentang analisis data. Pertama, mari kita bahas definisinya dulu ya. Ini definisinya. Apa itu analisis data? Analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, menginterpretasi, dan menjanjikan data untuk menjawab pertanyaan spesifik atau untuk menguji hipotesis. Hipotesis itu kayak jawaban sementara ya. Jadi simpelnya, analisis data adalah cara kita mengubah sebuah data mentah atau raw data menjadi informasi yang bermakna dan dapat dipahami. Kenapa analisis data itu penting? Karena gini, analisis data itu sudah menjadi bagian yang integral atau bagian yang penting dari banyak bidang, mulai dari bisnis sampai ilmu pengetahuan, ya. Karena dengan kemampuan untuk mengolah data yang besar dan juga kompleks, analisis data itu memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi dengan analisis data ini kita dapat membuat, keputusan tuh yang lebih baik gitu ya, karena lebih berdasarkan data. Lalu juga kita dapat memecahkan masalah yang lebih rumit, karena tentunya masalah-masalah rumit itu perlu data untuk menyelesaikannya dan juga menemukan peluang baru, yang lagi-lagi untuk menemukan peluang baru itu perlu sebuah data, oke, dan itu perlu dianalisis itu. Ngomongin soal analisis data, tentunya ada metode ya untuk menganalisis data. Ada beberapa metode populer dalam analisis data, yaitu ada dua, yaitu analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif. Ini sering dipakai biasanya waktu kuliah nih. Nah, analisis kuantitatif itu dia lebih berfokus pada data numerik, jadi dia lebih ke angka-angka. Nah, metode analisis kuantitatif itu biasanya melalui statistik deskriptif. Jadi misalnya mean, median, modus. Lalu statistik inferensial seperti uji hipotesis, analisis varian, lalu ada juga regresi, korelasi, dan ya lain-lainnya. Contohnya adalah ketika seseorang ingin menganalisis hasil survei kepuasan pelanggan atau ingin menghitung rata-rata penjualan bulanan. Lalu apa itu analisis kualitatif? Analisis kualitatif itu lebih berfokus pada data yang nggak bersifat numerik atau non numerik seperti teks, gambar, video, dan lain-lain halnya yang pokoknya nggak ada numeriknya. Metodenya ini biasanya dia bisa lewat coding, tematik, naratif, atau grounded theory, ya. Jadi contoh pengaplikasiannya itu kayak kalau kalian ingin menganalisis wawancara mendalam atau mengamati perilaku konsumen di toko, itu biasanya menggunakan analisis kualitatif. Semua jenis analisis itu pastinya ada langkah-langkahnya. Apa aja langkah-langkahnya? Pertama, proses ini melibatkan beberapa tahap tentunya. Mulai dari pertama adalah pengumpulan data yang relevan, lalu pembersihan data dari kesalahan. Jadi kita sortir dulu nih mana kesalahannya, lalu kita buang ya kesalahannya. Dan eksplorasi data untuk memahami karakteristiknya. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode statistik atau teknik lainnya, ya kualitatif atau kuantitatif, untuk menemukan pola dan hubungan yang menarik. Nah, untuk hasil analisisnya itu kemudian kita visualisasikan dalam bentuk grafik atau diagram supaya lebih mudah dipahami oleh orang yang akan melihat data kita. Tahap terakhirnya adalah untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang kita peroleh. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Ini untuk contoh analisis kuantitatif. Perusahaan e-commerce gitu misalnya, sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan penjualan produknya. Mereka memiliki data historis mengenai penjualan, karakteristik pelanggan, seperti umur, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya, dan juga kampanye pemasaran yang pernah mereka lakukan. Nah, analisis kuantitatif itu dapat membantu perusahaan-perusahaan ini mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, produk yang populer, serta efektivitas kampanye-kampanye pemasaran yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dengan menggunakan teknik seperti regresi, perusahaan dapat memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Selain itu, analisis segmentasi pelanggan dapat membantu perusahaan untuk menargetkan kampanye pemasaran yang lebih efektif. Contohnya, perusahaan dapat menemukan bahwa pelanggan yang berusia 25 tahun sampai 35 tahun di kota-kota besar, itu mereka lebih tertarik pada produk fashion terbaru.
Sehingga kampanye pemasaran, perusahaan dapat difokuskan pada segmen pelanggan yang ini. Dengan demikian, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih data driven dan meningkatkan penjualan dan juga profitabilitas perusahaan. Nah, contoh lain untuk analisis kuantitatif adalah sebuah perusahaan telekomunikasi ingin menganalisis tingkat kepuasan pelanggannya. Nah, mereka memiliki data survei yang berisi penilaian pelanggan terhadap kualitas layanan, kecepatan internet, dan juga biaya. Analisis kuantitatif dapat digunakan untuk menghitung skor kepuasan pelanggan secara keseluruhan, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan juga membandingkan tingkat kepuasan pelanggan di antara berbagai segmen pasar. Nah, dengan hasil analisis ini, perusahaan telekomunikasi ini dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi churn rate atau tingkat pelanggan yang berhenti berlangganan. Nah, kali ini adalah contoh untuk analisis kualitatif, ya. Kita anggap gini ya skenarionya. Sebuah perusahaan teknologi itu ingin memahami alasan di balik kenapa tingginya pergantian karyawan di sebuah departemen, yaitu departemen pengembangan produk. Lalu mereka melakukan wawancara mendalam dengan karyawan yang baru saja mengundurkan diri. Jadi karyawan yang resign itu diwawancara sama mereka. Nah, analisis kualitatif akan membantu perusahaan menggali lebih dalam mengenai alasan di balik keputusan mereka untuk keluar. Jadi perusahaan dapat menggali lebih dalam, kenapa mereka mau resign? Lalu tantangan apa yang mereka hadapi sama mereka kerja di perusahaan kita? Dan harapan mereka itu apa terhadap lingkungan kerja yang ideal gitu. Nah, melalui analisis terhadap transkrip wawancara, perusahaan tentunya dapat mengidentifikasi tema-tema umum seperti beban kerja yang terlalu tinggi, kurangnya dukungan dari manajemen, atau mungkin ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan kerja di perusahaan kita. Nah, dengan memahami perspektif karyawan secara mendalam, perusahaan dapat mengambil langkah untuk memperbaiki budaya kerjanya, work culture-nya itu diperbaiki. Untuk juga meningkatkan kepuasan karyawan dan juga mengurangi tingkat pergantian karyawan di masa depan nanti. Contoh lain analisis kualitatif, misalnya sebuah organisasi non-profit atau organisasi non-pemerintah atau NGOs ingin mengetahui dampak program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Mereka melakukan observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan masyarakat setempat. Analisis kualitatif akan membantu organisasi memahami perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setelah mengikuti program mereka. Lalu mereka juga akan, ya, meneliti juga apa tuh kendala yang dihadapi sama masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Nah, karena dengan itu melalui analisis data kualitatif, organisasi dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di program serupa dan mengukur dampak jangka panjang dari program pemberdayaan masyarakat mereka. Ngomongin data, kita nggak jauh dari yang namanya visualisasi data. Visualisasi data adalah proses mengubah data mentah atau raw data tadi menjadi representasi visual seperti grafik, diagram, ataupun peta. Tujuannya adalah tentunya untuk membuat data itu lebih mudah dipahami, diinterpretasi, dan dikomunikasikan kepada audiens yang lebih luas. Karena apa? Karena dengan visualisasi yang efektif, kita dapat mengungkap pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi dalam data sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nih, contohnya yang sudah saya buat di samping, ini contoh asal aja gitu. Ya, contoh visualisasi data itu kayak gitu. Ini contoh data visual gitu. Nih tuh, kayak pendidikan berapa persen, keuangan berapa persen, itu penting. Jadi kita sebagai audiens itu lebih memahami datanya, ketimbang cuman sekedar teks doang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tadi agak beribet atau ada salah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.